ada beberapa faktor yang tidak ideal tentunya akan mempengaruhi hasil. Di dunia peternakan juga sama. Jadi penentu hasil itu tidak hanya satu faktor saja. Jadi tidak bisa, apalagi kalau ada peternak mengatakan mau nggak memberikan garansi kalau pakai Pornas nanti hasilnya pasti sesuai RHPP yang Bapak tunjukkan itu. Kan seperti itu biasanya, kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah, jadi kita perlu paham bahwa faktor-faktor penentu panen di dunia peternakan itu ada beberapa. Jadi yang pertama itu adalah kualitas dari sapronak. Nah, ini teman-teman juga pelan-pelan harus belajar juga supaya paham. Jadi kualitas dari saprona ini adalah sarana produksi untuk kandang. Saprona itu biasanya disiapkan oleh PT, ya, mulai dari DOC, kemudian obat-obatan, vitamin, kemudian pakan dan lain sebagainya. Nah, ini juga sangat mempengaruhi keberhasilan panen. Kalau sapronanya jelek, ya otomatis hasil panen juga tanda tanya, gitu. Yang kedua adalah manajemen kandang. Nah, manajemen kandang ini terkait dengan 90% keahlian ABK-nya, gitu. Keahlian dan kerajinan ABK-nya, gitu. Jadi kalau saprona sudah bagus, tapi ABK-nya malesan, tidak punya skill dalam merawat ayam, ya belum tentu hasilnya bagus, gitu Pak. Ya, jadi yang pertama saya ulangi ya, adalah kualitas saprona. Yang kedua adalah manajemen kandang, gitu. Jadi seorang ABK yang profesional, mereka sudah paham bagaimana cara budidaya yang benar, bagaimana mengatur suhu dan lain sebagainya, pemberian pakan yang tepat. Nah, ini juga mempengaruhi, gitu. Ada juga ternyata ABK-ABK yang nakal, gitu. Saya pernah ada satu peternak dari sampai umur 25 hari perkembangannya pakai Pornas luar biasa. Yang maju 3 hari, kemudian kematian sangat minim, ya. Kemudian juga rataan ayam bagus. Tapi setelah selesai panen 3 hari, saya tanya ke pemiliknya, Pak gimana hasilnya Pak? Aduh Pak, saya rugi Pak. Loh kok bisa? Loh iya Pak, wong ABK saya itu nyolong. Ternyata ABK-nya tuh nyuri Pak. Pakannya dijual, ayamnya juga dijual. Akhirnya bosnya rugi. Nah ini, jadi hati-hati kalau ada sampai peternak yang istilahnya minta garansi. Nah, ini bahaya, ya kan? Garansi hasilnya lebih bagus ya, ternyata ABK-nya nyolong, ya bahaya. Itu. Jadi yang pertama, kembali lagi saya ulangi ya teman-teman ya, faktor penentu panennya adalah pertama kualitas saprona, yang kedua adalah manajemen kandang, di dalamnya juga ada ABK ya, profesionalisme dari ABK ya. Kemudian yang ketiga adalah ini salah satunya adalah Pornas. Kenapa Pornas? Nah ini karena saprona manajemen kandang itu adalah faktor eksternalnya ayam. Ya, tolong teman-teman pahami. Faktor eksternal untuk ayam. Nah, sedangkan Pornas itu bekerja di internalnya ayam. Nah, ini jadi ada faktor eksternal, ada faktor internal, gitu. Jadi ketika faktor eksternalnya ideal, kemudian ditambah dengan internalnya juga ideal, maka hasilnya 99% pasti bagus, ya. Kecuali ada faktor 1%, misalkan bencana alam, kena puting beliung, akhirnya nggak bisa panen, hanya mati, atau mati listrik, gensetnya nggak nyala, mati, banyak kepanasan, mati semua, bisa juga. Ada satu kasus kemarin, faktor yang membuat gagal panen, sudah umur 30 hari, BW-nya luar biasa, kerataan bagus. Tiba-tiba di sekitarnya ada petani-petani yang membakar sampahnya tembakau. Alah, masuk asapnya ke kandang. Akhirnya ayamnya banyak yang mati. Nah, ini juga faktor yang tidak terduga. Gitu, ya. Juga ada lagi faktor 1% yang juga mempengaruhi panen yang tidak terduga. Satu peternak saya di daerah Sukabumi,
juga sama, performanya luar biasa, sampai umur 23 tuh luar biasa. Tiba-tiba di umur 24 macet sampai dengan panen. Setelah diteliti, ternyata airnya terkontaminasi solar. Nah, ini juga bisa mempengaruhi. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi, memang untuk hasil terbaik semuanya harus ideal, dan bukan cuma Pornas saja yang membuat mereka tuh berhasil dalam panen. Maka kita sebagai pendamping harus tahu faktor-faktor penentunya. Tapi kalau rata-rata sapronanya bagus, manajemen kandangnya juga bagus, tidak ada faktor X, nah insya Allah ditambah dengan Pornas yang bekerja di internal ayam, itu hasilnya luar biasa. Apa yang dimaksud dengan faktor internal? Jadi internal ini ibarat kata kayak mesin, Pak. Jadi Pornas ini perawatan mesinnya ayam, fondasinya ayam. 3 kandungan Pornas semuanya bekerja di internalnya ayam. Jadi yang pertama, mineral organik itu fungsi utamanya adalah untuk metabolisme ayam. Jadi sistem metabolisme itu banyak sekali, ya. Dan juga sangat berpengaruh di imunitas ayam, mineral organik itu, ya. Kemudian yang kedua, enzim di dalam Pornas itu bekerja di pencernaan ayam, menekan bakteri jahat dan mendominankan bakteri baik. Kalau di dunia peternakan fungsinya adalah untuk serapan pakan sehingga maksimal dagingnya. Tuh. Nah yang ketiga adalah ZPT Hayati. Nah, ZPT Hayati ini ya adalah berfungsi untuk membantu percepatan pertumbuhan sel, seperti itu. Makanya kan banyak peternak-peternak yang menggunakan Pornas, BW-nya rata-rata maju, seperti itu. Nah jadi kembali lagi, nah ini harus dipahami teman-teman ya. Dan alhamdulillah ya teman-teman, baru memulai kami sudah sampaikan hal ini, dimana kami selama 6 bulan ini trial and error. Sudah biasa Pak dikomplain peternak Pak, sudah biasa mendapat hujatan dari peternak Pak. Tapi dari situ kami belajar. Di tengah hujatan itu ternyata dalam waktu 3 bulan hasilnya luar biasa. Dan teman-teman ya sudah mendapatkan bocoran dari kami. Jadi penggunaan Pornas itu tidak selalu hasilnya itu sangat ideal Pak. Jangan membuat bayangan semua peternak, semua ayam yang diberikan Pornas pasti kotorannya kering, pasti kerataan ayamnya bagus, pasti kematiannya rendah, pasti BW-nya maju. Tidak Pak, tidak ada yang pasti ya. Tapi kami membuat hasil rata-rata kurang lebih Pak, dari 100% peternak yang menggunakan Pornas, 80%-nya itu mendapatkan hasil yang sangat ideal. 20%-nya kurang ideal. Tetapi kita bisa belajar Pak, apa sih faktor-faktor penyebabnya? Itu di antaranya yang kami sebutkan tadi. Apakah sapronanya itu bagus? Ya, menyangkut di dalamnya apakah DOC-nya dapat DOC platinum ataukah DOC yang asal-asalan. Kemudian apakah pakan yang diberikan ini pakan dengan kualitas yang baik atau pakan yang sisa, pakan yang kualitasnya rendah. Kemarin di akhir tahun ini banyak sekali peternak-peternak yang mengeluh Pak, khususnya ya dari PT yang inisialnya P. Wah itu banyak keluhan, hasilnya nggak sesuai harapan. Tapi yang menggunakan Pornas masih mendingan ya. Jadi kemarin itu saya ada sekitar peternak binaan yang dari PT P ya, inisial P, nggak boleh disebut Pak, bahaya Pak. Ya, dari PT inisial P itu mereka rata-rata mengalami penurunan hasil di akhir tahun ini. Tapi alhamdulillah ya, teman-teman yang menggunakan Pornas masih mendapatkan hasil per ekornya mendekati 7.000, di mana yang tidak menggunakan Pornas di bawah 5.000 semua rata-rata yang inisial P. Nah itu, jadi masih ada perbedaannya gitu, dengan kondisi pakan yang tidak bagus gitu. Nah, kemudian ada 3 poin ya, paling tidak ada 3 poin
3 poin hasil penggunaan Pornas, walaupun tidak semuanya ideal Pak, itu sudah bisa membantu peternak menaikkan keuntungan. Contoh ya, dari BW-nya setelah menggunakan Pornas standar. Saya ada satu peternak dari daerah Labuan Batu ya, dari Labuan Batu itu Sumatera Utara. Dari Labuan Batu itu sampai umur 32 BW-nya standar saja. Jadi tidak maju, gitu kan? Teman-teman yang baru-baru terjun di dunia peternakan, Pak, sudah 2 minggu kok BW-nya belum maju. Wong saya yang umur 30 hari belum maju aja tenang-tenang. Ya, jadi jangan takut. Walaupun tidak maju BW itu tidak berarti tidak bisa naik keuntungan, belum tentu Pak. Ya. Peternak saya yang di Labuan Batu itu sampai panen itu hanya maju setengah hari saja Pak, dari standar PT, nggak banyak majunya, ya. Tapi setelah panen, ya alhamdulillah dibandingkan periode sebelumnya per ekor naik Rp3.000. Itu besar sekali Pak, kenaikan 3.000 itu, karena populasinya kebetulan 45.000. Sebelum pakai Pornas dapat per ekornya 5.000 sekian. Setelah pakai Pornas naik jadi 8.500 Pak. Padahal BW-nya tidak maju. Ya, saya ulangi ya. Jadi indikasi kenaikan keuntungan itu tidak hanya karena majunya BW Pak. Ya. Kenapa keuntungannya bisa naik? Ternyata kerataan ayamnya sangat bagus. Biasanya dari 45.000 itu yang akhir sekitar 1.000-an Pak, 1.000 sampai 1.500. Setelah menggunakan Pornas kemarin, walaupun BW-nya tidak maju, kerataan ayamnya yang akhir itu di bawah 200 ekor. Sehingga ada sekitar 1.000-an ekor yang BW-nya itu bagus, standar. Itu ternyata menambah tonase dari sebelumnya. Dan ternyata bisa naik sekitar Rp3.000 per ekor. Rp3.000 kali 45.000 itu sudah sekitar 120 juta kenaikannya dibanding periode sebelumnya, padahal BW-nya tidak maju. Nah, ini salah satu contoh kasus. Jadi indikasi bahwa nanti akan bagus, akan naik keuntungan tidak hanya BW-nya maju. Ya, kalaupun BW-nya bisa maju berarti potensinya bisa lebih besar lagi. Karena bisa terjadi pengiritan pakan gitu. Jadi saya ulangi, jadi yang membuat hasil dari penggunaan Pornas yang bisa membuat budidaya peternakan ayam broiler bisa naik keuntungannya itu tidak hanya ketika BW-nya maju ya. Dengan salah satu manfaat saja dari Pornas ini, misalkan BW-nya maju, itu sudah bisa nambah keuntungan ya, apalagi ditambah kerataannya bagus, ditambah kematiannya juga minim ya, otomatis keuntungannya akan lebih besar. Jadi seperti itu. Jadi makanya penting ketika teman-teman terjun di dunia peternakan, teman-teman juga melakukan kontrol sekaligus untuk istilahnya menunjukkan kepada peternak komitmen kita. Karena saat ini lawan kita ini bukan perusahaan multilevel yang lain Pak, bukan. Jadi kompetitor kita adalah sales vitamin dari perusahaan-perusahaan vitamin ayam. Dimana banyak sekali di luar sana sales itu yang cuma jadi sales itu kan cuma jualan aja Pak. Tapi kalau kita tidak hanya menjual tapi juga memberikan pendampingan. Yang dimaksud pendampingan itu tidak selalu kita orang yang pintar memberikan konsultasi, tidak Pak. Yang dimaksud pendampingan itu kita peduli sama mereka. Paling tidak setiap seminggu sekali minimal kita melakukan cross check. Baik itu melakukan telepon, video call ya, ataupun kalau memungkinkan kita datang ke kandang, itu lebih bagus lagi kalau memungkinkan. Seperti itu. Itu pentingnya Pak. Memberikan kontrol. Karena peternak itu juga menilai loyalitas kita gitu. Ada satu peternak saya yang ya kebetulan sampai panen itu hasilnya tidak lebih bagus dari periode sebelumnya Pak.
Tapi sampai saat ini sudah 3 periode masih setia beli Pornas, Pak. Nah, ini penting sekali. Loh, kok bisa, Mas? Hasilnya tidak lebih baik dari periode sebelumnya kok tetap beli Pornas gitu. Salah satunya karena loyalitas kita, Pak. Pendampingan kita. Dan ketika kita loyal kepada mereka, kita melakukan cross check kepada mereka, kita tahu penyebab tidak maksimalnya apa. Belum tentu karena Pornas, Pak. Ya, satu peternak saya ini dari daerah Jember, Pak. Itu begitu. Kenaikannya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan sebelum pakai Pornas. Tapi mereka puas ya dengan pendampingan saya. Dan mereka tahu penyebabnya bukan karena Pornas, sehingga tetap beli Pornas gitu loh. Ya, faktor lain penyebabnya. Karena setelah menggunakan Pornas, kotoran ayamnya juga kering, ya, kematian juga minim, ya. Tapi mereka tahu kualitas pakan dan DOC-nya 3 periode itu dapat yang kurang bagus terus. Sehingga diberikan Pornas pun naiknya tidak begitu signifikan, gitu Pak. Tapi mereka puas dengan pendampingan kami, gitu, sehingga tetap beli Pornas. Gitu. Jadi itu adalah salah satu tips-tips supaya kita juga istilahnya tidak hanya berhasil menjual Pornas, tapi juga bisa mendapatkan pelanggan dan dalam jangka panjang mereka bisa menjadi mitra kita. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua yang hadir. Tidak enak rasanya kalau saya saja yang bercerita, ya. Maka di sesi ini boleh kita melakukan diskusi 2 arah supaya teman-teman juga bisa istilahnya menyuarakan ya apa yang menjadi pertanyaan, dan insya Allah ketika saya mampu menjawab akan saya jawab. Kalau nanti saya belum bisa menjawab, mungkin karena ilmu saya belum nyampe di situ. Nanti kita cari sama-sama solusinya. Terima kasih, silakan Pak Badri dan Pak Ibrahim dan teman-teman. Ya, silakan.